Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Agma Kurniasari dari kelas TMT 4A. Di sini saya akan mengoperasikan media pembelajaran berbasis Android yang telah saya kembangkan. Saya klik dulu icon dari media Android saya. Selanjutnya akan muncul halaman intro atau halaman pembuka. Nah, selanjutnya akan muncul halaman home yang berisi berbagai menu yang dapat dijalankan pada media ini. Agar kita lebih memahami tata cara dalam menjalankan media ini, kita menuju ke menu petunjuk terlebih dahulu. Nah, dalam menu petunjuk terdapat dua halaman, yaitu halaman intro dan halaman home. Halaman intro merupakan halaman yang paling awal. Setelah kita mengklik icon dari media pembelajaran tadi, akan muncul halaman intro yang isinya yaitu nama pengembang media saya sendiri, nama instansinya yaitu Tulungagung, logo media dan juga logo instansi. Selanjutnya halaman home. Halaman home itu berisi menu-menu seperti menu profil, menu petunjuk, menu tentang, menu keluar, menu kembali, dan seterusnya. Menu profil itu warnanya merah, ada tulisan profil. Menu itu berisi identitas pengembang media. Menu petunjuk itu warnanya kuning, terdapat icon loop yang isinya petunjuk cara menggunakan media pembelajaran. Seperti yang saat ini kita buka, ini merupakan menu petunjuk. Menu tentang itu warnanya hijau, ada tulisan tentang. Nah, menu ini berisi informasi deskripsi media pembelajaran yang saya kembangkan. Nah, menu keluar itu warnanya biru dan ada icon X. Menu ini digunakan untuk mengakhiri media pembelajaran ini. Dan menu kembali dengan icon panah yang arahnya ke kiri, ini merupakan menu yang digunakan ketika kita ingin melihat halaman sebelumnya. Selanjutnya ada juga menu KIKD. Menu ini berisi kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Menu materi itu warnanya hijau, ada tulisan materi. Menu ini berisi ringkasan materi tentang perpangkatan dan bentuk akar. Selanjutnya ada juga menu kuis. Menu kuis ini berisi soal kuis yang digunakan untuk mengukur pemahaman kita terhadap materi. Yang terakhir ada menu selanjutnya yang anak panahnya itu ke arah kanan. Menu ini digunakan untuk melihat halaman berikutnya. Baik, sudah cukup pada menu petunjuk. Kita kembali. Nah, selanjutnya kita ke menu profil. Nah, menu profil ini berisi tentang deskripsi dari pengembang media atau identitas dari pengembang media, yaitu saya sendiri. Jadi nama saya Ranti Agma Kurniasari, email saya rantiagmakurniasari20@gmail.com, alamat saya Kepung Kediri, riwayat pendidikannya SDN Berumbung 1, SMPN 1 Kepung dan juga MAN 3 Kediri. Baik, selanjutnya ke menu tentang. Nah, media pembelajaran berbasis Android ini merupakan media yang saya kembangkan untuk siswa kelas 9 sekolah menengah pertama atau bagi siapapun yang ingin memanfaatkannya. Media ini digunakan sebagai alat bantu dalam mempelajari materi perpangkatan dan bentuk akar. Pembahasannya yaitu bilangan berpangkat, perkalian pada perpangkatan, pembagian pada perpangkatan, pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar, serta notasi ilmiah atau bentuk baku. Media yang saya kembangkan ini dilengkapi dengan KIKD. KI yaitu kompetensi inti, KD kompetensi dasar yang disesuaikan dengan kurikulum 2013, serta dilengkapi dengan materi dan soal kuis yang dalam penyusunannya saya
berdasarkan rujukan dari buku Matematika Wajib Kurikulum 2013 kelas 9, penerbitnya Kemendikbud edisi revisi tahun 2018. Baik itu deskripsi dari media pembelajaran yang saya kembangkan. Maka dari itu, saya berharap semoga media ini dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat bagi para penggunanya. Saya kembalikan dulu. Nah, selanjutnya kita ke menu KIKD. Nah, menu KIKD ini berisi berisi kompetensi inti 3, yaitu pengetahuan, dan juga kompetensi inti 4, yaitu keterampilan. Sedangkan KD kompetensi dasar itu ada kompetensi dasar 3.1 dan kompetensi dasar 4.1, yang dalam penyusunannya saya menggunakan rujukan dari kurikulum 2013. Baik, kembali. Selanjutnya kita langsung saja ke materi. Nah, materi pertama kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Nah, perpangkatan merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan yaitu A pangkat N yang sama dengan A dikali A dikali A sampai seterusnya sebanyak N, dengan N merupakan bilangan bulat positif. A disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan N merupakan pangkat atau eksponen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkalian pada perpangkatan. Nah, perkalian pada perpangkatan ini terdapat 3 rumus. Yang pertama, hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Rumusnya yaitu A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Rumus kedua, hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Rumusnya yaitu A pangkat M dikalikan pangkat N, yaitu sama dengan A pangkat M dikalikan N. Yang ketiga, hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Rumusnya yaitu A dikali B pangkat M yang sama dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M. Baik, materi yang ketiga yaitu pembagian pada perpangkatan. Nah, rumus dari pembagian pada perpangkatan ini ada 2, yaitu hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama, yang rumusnya A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Dan yang kedua, perpangkatan pada pecahan itu A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Materi yang keempat atau subbab yang keempat itu pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Pangkat 0 itu untuk setiap A bilangan real tak 0, yaitu A pangkat 0 itu sama dengan bernilai 1. Maka secara aljabar ditulis A pangkat 0 sama dengan 1, dengan A merupakan bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Pangkat negatif itu untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N merupakan bilangan bulat, sehingga berlaku A pangkat negatif A sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan A tidak sama dengan 0 dan A merupakan bilangan real sedangkan N merupakan bilangan bulat. Bentuk akar, nah biasanya kan ada tulisan akar A. Nah, itu dibaca akar kuadrat dari A. Jika A tidak negatif, akar A adalah bilangan tidak negatif di mana akar A kuadrat itu sama dengan A. Baik, langsung saja ke rumusnya. Yang pertama, jika A tidak negatif, maka akar A dari N itu sama dengan B.
jika dan hanya jika B pangkat N itu sama dengan A dan B tidak negatif. Yang kedua, jika A negatif dan N ganjil, maka akar A dari N akar A itu merupakan B jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Selanjutnya, menyederhanakan perkalian bentuk akar. Nah, apabila A dan B merupakan bilangan positif, maka berlaku B akar A ditambah C akar A itu sama dengan B ditambah C akar A. B akar A dikurangi C akar A sama dengan B dikurangi C akar A. Dan yang ketiga, akar AB sama dengan akar A kali B yang sama dengan akar A dikalikan akar B. Jika A dan B bilangan positif dan B tidak sama dengan 0, maka A dan B bilangan positif, sehingga berlaku akar A per B sama dengan akar A dibagi akar B. Baik. Materi yang terakhir yaitu tentang notasi ilmiah dan bentuk baku. Nah, notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif itu dituliskan dalam bentuk A dikali 10 pangkat N, dengan A itu lebih dari 1 dan kurang dari 10, sehingga N merupakan bilangan bulat. Misalnya ini ada notasi ilmiah dari 2300, maka dapat dituliskan 2,3 dikalikan 10 pangkat 3. 2,3 ini merupakan A yang nilainya lebih dari 1 dan kurang dari 10, sedangkan 10 pangkat 3 merupakan N bilangan bulat. Nah, untuk catatannya dapat dibaca sendiri. Nah, untuk mengukur pemahaman kita terhadap materi, kita langsung saja ke menu kuis. Kita klik menu kuis. Nah, sebelumnya ini ada petunjuk dalam mengerjakan kuis. Yang pertama, kita klik dulu tombol yuk kuis untuk memulai kuis. Selanjutnya akan tersedia 5 soal. Nah, untuk menjawabnya, kita dapat mengklik salah satu option jawaban yang menurut kita benar. Optionnya itu ada A sampai dengan D. Nah, setelah kita mengklik option yang menurut kita benar, itu kemudian akan muncul skor. Kalau skornya 0, berarti jawaban salah, sedangkan skornya 10, maka jawabannya benar. Nah, setelah kita berhasil mengerjakan soal pertama, kita klik tombol soal kedua, ketiga, sampai dengan kelima dan seterusnya untuk mengerjakan soal yang berikutnya. Namun jika kita ingin mengulang soal sebelumnya, kita dapat mengklik tombol kembali. Baik, langsung saja kita mulai. Yuk kuis. Soal yang pertama, nyatakan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dalam perpangkatan. Nah, semisal kita menjawabnya negatif 2 pangkat 3. Nah, skor 10 berarti jawaban kita benar. Nah, semisal kita menjawab negatif 2 pangkat negatif 2. Nah, jawaban kita salah karena kita mendapatkan skor 0. Lanjut ke kuis 2. Sederhanakanlah perpangkatan dari 4 pangkat 6 dikalikan 4 pangkat 7. Nah, 4 pangkat 6 dikalikan 4 pangkat 7 itu kan basisnya sama. Jadi langsung saja 4 dipangkatkan 6 ditambah 7, hasilnya 4 pangkat 13. Nah, benar, skor kita 10. Misal kita menjawab 4 pangkat negatif 1, maka skornya akan 0 karena jawaban tersebut salah. Langsung ke kuis 3. Sederhanakan perpangkatan dari 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Nah, untuk yang pembilang 5 pangkat 7 itu tetap, sedangkan untuk
penyebutnya itu kan 5 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 3. Perpangkatan dari perkalian yang basisnya sama, maka 5 dipangkatkan 2 ditambah 3, jadi 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 5. Jadi jawabannya yang B. Nah, benar, skornya 10. Misal kita menjawab jawaban yang salah, maka skornya 0. Lanjut ke kuis 4. Hitung nilai perpangkatan 2,3 pangkat negatif 3 dikalikan 2,3 pangkat 3. Nah, karena ini perkalian dengan perpangkatan dengan perkalian basisnya yang sama, maka langsung saja 2,3 itu dipangkatkan negatif 3 ditambah 3, berarti hasilnya 2,3 pangkat 0. Nah, berapapun nilai yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1, maka jawabannya 1. Nah, skornya 10. Misal jawabannya kita jawab A, nah skornya 0 karena jawabannya salah. Langsung ke soal terakhir, kuis 5. Nyatakan dalam bentuk ilmiah dari 155 dikalikan 10 pangkat 6. Nah, di option itu terlihat 155 nya itu dijadikan 1,55. Nah, kalau dijadikan 1,55 berarti pangkatnya itu 1,55 dikalikan 10 pangkat 8. Jawabannya C. Nah, benar, skornya 10. Baik, itulah kuis yang saya berikan. Kita kembali lagi ke kuis 1. Kita kembalikan ke menu home. Baik, karena medianya telah berakhir, maka kita klik menu keluar. Baik, terima kasih. Itulah beberapa cara mengoperasikan media pembelajaran berbasis Android yang telah saya kembangkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.